Bapak Ibu dimanapun saudara berada, saya sampaikan salam jumpa, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memelihara kita, menjamin kita, terus menuntun kita sampai kita bisa ada pada hari ini. Dan hari ini hari yang penuh dengan sukacita karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau the Ascension Day of Jesus Christ. Yang tentunya semua bersukacita walaupun kita terpisah, tidak bisa kumpul seperti biasanya, tapi saya percaya kita bisa ketemu dengan sistem yang seperti ini. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita dan untuk senantiasa terus hadir dan menyuarakan suara firman-Nya untuk kita senantiasa dikuatkan. Saya sampaikan shalom, dan dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti live streaming ini, harapan kami kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita tetap baik-baik, sehat-sehat keadaan kita, karena kami percaya bahwa janji firman Tuhan, Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kita seluruhnya. Baik roh kita, baik jiwa kita, dan tubuh kita terpelihara sempurna, dan janjinya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan buat hari yang spesial hari ini. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di sini terambil dari kata, karena kita akan mengacu ayat mas kita atau ayat dasar kita. Kita terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, karena ayat ini penulisan dari salah satu Injil sinoptis yaitu Lukas, dan saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. 23 dengan judul kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tolong perhatikan, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu Yesus membawa mereka keluar ke kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tolong perhatikan ayat ini, karena setiap kali kalau kita lihat ada lukisan-lukisan, visualisasi bagaimana mereka menggambarkan peristiwa di mana Yesus naik ke sorga yang disaksikan oleh 11 murid yang kemudian akan menjadi rasul. Itu selalu dia mengangkat tangannya karena dia sedang memberkati mereka. Dalam keadaan itu kemudian dia berterangkat dan mereka saksikan sampai dia hilang di awan-awan. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi saudara bisa lihat di mana-mana mereka buat gambar dan disebut dengan Tuhan Yesus memberkati, karena saat dia lagi memberkati murid-muridnya itu, kemudian dia terangkat dalam keadaan tangan yang tetap memberkati mereka. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi ayat 50, dan sekarang kita sudah baca 51. Dia terangkat ke sorga. Ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nanti tolong garis bawahi, mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Garis bawahi sangat bersukacita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari bahasa Yunani kata Yesus naik atau terangkat itu namanya anafero. Anafero. Itu penyebutan anafero termasuk sebuah kata kerja. Saya ambil di sini supaya ada penjelasannya. Di Alkitab terdapat dalam Matius 17 ayat 1, kemudian Markus pasal yang ke-9 ayat 2, Lukas 24 ayat 51. Tolong perhatikan Ibrani 7 ayat 27, Ibrani 9 ayat 28, Ibrani 13 ayat 15, Yakobus 2 ayat 21, kemudian 1 Petrus 2 ayat 5 dan 24. Nah, saya lebih fokus di ayat Lukas pasal 24 ayat 51, karena arti dari kata anafero adalah ini dalam bahasa Yunani. Itu sebagai berikut, ada 3 arti. Yang pertama, membawa ke atas seseorang ke tempat yang lebih tinggi. Nah, makanya kenapa dipakai pada ayat waktu Yesus terangkat ke sorga, dia terangkat ke sorga, itu ditulis pakai bahasa Yunaninya adalah anafero. Artinya berarti dia terangkat, yang pasti terangkat kemana? Dia terangkat ke sorga.
Kemudian pengertian yang kedua, arti yang kedua adalah menaruh sesuatu di atas mezbah atau altar, membawa ke mezbah atau mempersembahkan. Kemudian yang ketiga memiliki arti menaikkan diri atau to lift up oneself, atau menaruh ke atas diri atau to take up on oneself, dan atau meletakkan sesuatu di atas. Jadi pengertian di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-51 itu mengenai bahwa Yesus dibawa ke atas atau terangkat ke atas ke tempat yang tinggi, dan kita tahu tempatnya adalah sorga. Nah, di dalam banyak pandangan, makanya di sini ada pandangan umum dan juga pandangan sesuai dengan Alkitabiah. Ada ajaran yang mengatakan bahwa ketika Yesus diangkat, dia ditangkap. Saya ulangi, ketika Yesus ditangkap oleh para imam kepala dan para komandan pengawal bait Allah serta para tua-tua di Taman Getsemani, itu ditulis dalam Lukas 22 ayat yang ke-52. Sudah bayangkan Yesus ditangkap di Taman Getsemani bersama dengan Yudas, karena Yudas menjual informasi dan dia langsung membawa mereka ke sana untuk bisa menangkap Yesus, karena mereka ingin tahu kalau malam hari Yesus ada di mana. Ternyata Yesus sering ada di Taman Getsemani untuk berdoa. Dan saat itu juga dia ke sana dengan satu tanda bahwa dia mencium wajah Yesus, dan kemudian Yesus ditangkap di sana. Dan terjadi peristiwa di mana kita tahu Petrus kemudian memancung telinga salah satu orang pengawal daripada bait Allah itu, dan kemudian Yesus mengambil telinga itu dan mujizat terjadi. Kembali mujizat terjadi, Yesus kembali memulihkan telinga dari salah satu penjaga bait Allah itu, dan Yesus berkata, sarungkan pedang Petrus, karena siapa yang memainkan pedang itu akan mati oleh pedang. Dan Tuhan berkata, kenapa engkau datang seperti saya itu seorang penyamun? Padahal saya aku tiap hari ada di mana-mana tempat, di jalan-jalan, ya, di padang, kemudian juga di bait Allah, aku sering ada di sana. Tapi hari ini kau datang seperti aku seorang penjahat atau penyamun. Dan ini pengertiannya, ada pengajaran yang berkata bahwa mereka percaya terjadi ada pertukaran figur, itu disebut dengan transfigurasi, di mana sebenarnya yang ditangkap itu dan disalibkan adalah Yudas, sedangkan Yesus itu sudah berubah jadi wajah Yudas, dan saat itu Yesus langsung naik ke sorga, sedangkan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, karena dia sudah berubah, terjadi pertukaran wajah, figur, ya, dia menyerupai Yesus. Jadi kalau persoalan ini berarti tidak ada penebusan dosa, karena Yesus dikirim spesial untuk menebus dosa umat manusia, mati untuk menebus dosa saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga kita semua masih orang berdosa kalau Yesus seperti ini, ajaran ini. Yang kedua adalah peristiwa nyata ini, peristiwa besar ini, itulah peristiwa besar kelima yang dikerjakan Bapa kepada umat manusia lewat Yesus. Ada 7 peristiwa besar yang dikerjakan Bapa lewat Yesus Kristus kepada semua umat manusia. Dan peristiwa besar itu yang pertama adalah Yesus lahir di Bethlehem Efrata 2000 tahun yang lalu. Kemudian peristiwa besar kedua adalah Yesus mati di atas bukit Golgota untuk menebus dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita semua umat manusia. Dan yang ketiga, Yesus dikuburkan 3 hari di dalam kubur. 3 hal yang dilakukan adalah dia mengkampanyekan bahwa semua dosa umat manusia telah dibayar lunas, telah ditebus. Kemudian yang kedua, dia ambil kunci maut dan kunci kerjaan maut. Dan yang ketiga adalah dia melucuti semua penguasa-penguasa, baik penguasa di alam maut itu dilucuti oleh Yesus. Yang disebut dengan peristiwa itu disebut dengan apekdomai. Kemudian peristiwa yang keempat adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan peristiwa yang kelima adalah kenaikan Yesus ke sorga, kembali ke rumah Bapa yang kekal. Itulah peristiwa besar kelima. Dan peristiwa besar keenam itu nanti 10 hari kemudian sesudah Yesus naik ke sorga, 50 hari dari kebangkitannya, maka ada peristiwa besar terjadi adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi kepada 120 orang di Yerusalem. Dan itu peristiwa besar keenam. Dan peristiwa besar yang ketujuh adalah kedatangan Tuhan Yesus menjemput semua orang percaya, orang yang percaya dalam namanya di awan-awan, atau kedatangan dia pada kali yang kedua. Sebab itu pada hari ini seluruh dunia merayakan peristiwa besar kelima yang dilakukan Bapa kepada semua umat manusia
saudara dan saya lewat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita sudah tahu biasa, ya sudah sering dikhotbahkan dari ya dulu sampai hari ini, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14, itu ayat yang pertama Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah juga, dan percaya kepadaku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kalau tidak aku tidak akan mengatakannya kepadamu seperti itu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagimu, dan sesudah itu aku akan kembali untuk menjemput engkau, supaya di mana engkau berada, di situ pun aku berada. Jadi Yesus naik untuk menyiapkan tempat atau rumah bagi kita semua. Dia sementara nanti akan tinggal bersama di sana. Dan ini peristiwa yang kelima, peristiwa terbesar. Kemudian poin yang ketiga dari pandangan umum ini, peristiwa nyata ini disaksikan oleh ke-11 murid Tuhan Yesus yang kemudian jadi rasul. Karena kenapa tinggal 11? Karena Yudas telah mati gantung diri karena dia menyesal. Dia sudah melakukan hal yang seperti ini dengan kasat mata, ya. Dan itu ditulis dalam Matius 28 ayat 18 dan juga Lukas 24 ayat 50 sampai 51 dan Kisah Rasul 1 ayat 9 dan 12, sehingga bukan dongeng atau legenda. Kemudian poin yang keempat dari pelajaran kita hari ini dengan mengenai kenaikan Tuhan Yesus, itu adalah peristiwa pemuliaan atau pengagungan Kristus. Peristiwa pemuliaan atau pengagungan Kristus, atau disebut dengan exaltation of Christ. Kalau kita belajar dengan pelajaran Kristologi, itu pasti kita akan menghadapi dua peristiwa besar yang disebut dengan peristiwa Kristus atau Christ events, dua peristiwa besar. Yang pertama itu adalah humiliation of Christ atau perendahan Kristus. Itu adalah dimulai dari dia inkarnasi jadi manusia dan ambil rupa seperti hamba, dan disebut dengan netinim atau dalam bahasa Yunani disebut doulos. Kemudian ya dia dikandung dan dia lahir, kemudian dia mati secara mengenaskan sebagai seorang yang terkutuk, dan kemudian dia dikuburkan. Itu adalah perendahan Kristus atau disebut dengan penghinaan Kristus. Itu peristiwa dia Christ event kalau kita belajar mengenai Kristologi. Kemudian yang kedua itu adalah exaltation of Christ atau disebut dengan pemuliaan atau pengagungan Kristus. Itu dimulai dari Yesus bangkit dari antara orang mati. Wah, ini kemuliaan karena maut dikalahkan. Mati bangkit. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah umat manusia dari sejak Adam sampai Kristus. Kalau Lazarus mati, dia bangkit karena mujizat dibuat oleh Tuhan Yesus. Anak Yairus mati dan dia bangkit karena mujizat juga. Kemudian pemuda di Nain juga mati dan bangkit, itu karena mujizat. Tapi mereka bangkit lagi, mereka mati lagi. Dan kemudian tidak bangkit-bangkit. Tapi Yesus mati secara terhina, dikuburkan, dan kemudian dia bangkit dengan kemuliaan Bapa. Karena oleh kemuliaan Bapa, maka Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga peristiwa yang namanya pemuliaan atau pengagungan Kristus itu dimulai dari sejak dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian yang kedua peristiwanya adalah dia naik ke sorga. Disaksikan oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Mereka ada 11 murid di sana. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan sekarang dia memerintah sebagai Raja Imam. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Dan dia akan datang kembali sebagai hakim. Ya, dia akan datang kembali sebagai hakim dan raja dalam kemuliaan Bapanya. Ini adalah puncak dari semua permuliaan Kristus atau pengagungan Kristus. Nah, kita bisa baca dalam Matius 16 ayat 27 sampai 28. Inilah puncak di mana Yesus kembali sebagai raja dan hakim untuk mengadili semua orang, dan dia akan berikan upah sesuai apa yang sudah dikerjakannya. Ini adalah puncak pemuliaannya. Dikatakan dalam Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Tolong perhatikan. Diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nanti Yesus datang sebagai Raja dalam kemuliaan. Nah, ini adalah pandangan umum dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang ditulis 4 poin di sini, yang saya ambil 4 poin di sini, dan poin yang keempat dikatakan ini salah satu adalah peristiwa pemulihan atau pengagungan Kristus atau disebut dengan exaltation of Christ, dimulai dari Yesus bangkit, sudah dimuliakan, maut dikalahkan, dan kemudian dia tidak akan mati lagi dalam tubuh ya kemuliaan yang tidak bisa binasa. Tubuh kemuliaan artinya tubuh yang bisa makan tapi tidak perlu makan, tubuh yang tidak perlu tidur, tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dan jarak, tubuh yang tidak bisa lagi ya walaupun tempat terkunci, Yesus bisa masuk di sana karena dia menggunakan tubuh kemuliaan. Dan janji Tuhan, kalau kita juga melalui proses yang sama, kita mati dalam Kristus, jika mengalami kebangkitan dalam Kristus, dan juga kita akan naik bersama-sama ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dan kita akan dijemput oleh Tuhan bersama-sama di awan-awan. Ini adalah 4 poin mengenai pandangan umum. Kemudian kita akan masuk pada poin yang berikut adalah poin C, yaitu berkat kenaikan Tuhan Yesus. Berkat kenaikan Tuhan Yesus di sini kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan 53. Kita akan kembali kepada ayat pokok kita tadi, dari kita mulai dari pemberitaan firman ini. Saudara perhatikan di sini, ketika saya melihat ayat ini, saya mempersiapkan firman ini, kemudian saya diberikan rema oleh Tuhan pada ayat 50 ini dan 51, saudara perhatikan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ada satu bukit yang namanya Bukit Zaitun. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi sebelum dia terangkat, itu Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebab itu yang tadi saya sudah katakan, yang pertama bahwa ada gambar-gambar visual yang mereka coba memvisualisasi proses kenaikan Tuhan Yesus itu. Kita lihat tangan Tuhan Yesus selalu terangkat dalam kondisi, dalam posisi memberkati. Nah, ini karena berdasarkan ayat daripada Lukas 24 ayat yang ke-50. Karena Yesus membawa mereka keluar, kemudian ya Yesus berkata, segala kuasa sudah ada di tanganku, ya, dan kemudian ya baik di langit, di bumi sudah ada dalam kuasaku, dan aku akan berikan kuasa itu kepada kamu. Dan ketika dia memberkati mereka, waktu di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tolong perhatikan ada kata memberkati. Ayat 51, dan ketika sedang memberkati, lagi proses berkat itu dilepaskan kepada murid-muridnya, ia berpisah dari mereka dan dia terangkat ke sorga. Nah, hari ini fokus kita adalah berkat-berkat apa saja yang Tuhan Yesus berikan ketika dia sedang terangkat ke sorga. Sebelum dan sedang terangkat ke sorga, maka berkat itu diberikan kepada semua rasul-rasulnya, ada murid-muridnya di Bukit Zaitun itu. Dan saya catat di sini yang pertama, ya, karena berkat Allah atas kehidupan para pengikutnya atau umatnya bukan sementara, tapi sepanjang masa, sepanjang zaman. Tolong perhatikan bahwa janji berkat Tuhan itu kepada semua pengikutnya, semua umatnya, semua orang percaya bukan sementara, tapi sampai sepanjang segala zaman. Ya, kita perhatikan, kita harus mempercayai bahwa Tuhan yang sudah sebagai gembala kita yang agung, itu dia bertanggung jawab. Seperti Daud bilang, dia membawa aku kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Dan dia selalu mengawali terus. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh sebab karena apa? Namanya ada pada kita. Sebagai orang percaya, dia membawa kita kepada kebenaran. Walaupun kita ada di lembah bayang-bayang maut sekalipun, Daud katakan aku tidak takut. Kenapa? Secara manusiawi biasa, dia pasti takut. Tapi karena dia punya pemahaman, dia punya pengertian, dia memahami Tuhan, dan juga memahami siapakah gembala yang baik itu. Dan dia juga sudah sering mengalami Tuhan, sehingga dia katakan aku tidak takut. Karena gada dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Jadi fungsi di sini, Tuhan adalah sebagai gembala yang baik. Ketika dia terangkat ke sorga, saudara, fungsi ini tetap ada pada dia. Kita sudah belajar, ada 8 kata
mengenai Yesus berkata sendiri, dan itu tidak bisa tergantikan, bahwa aku adalah terang dunia, bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup, bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan, bahwa kemudian aku adalah apa? Kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya tidak akan mati, akan bangkit walaupun sudah mati. Kemudian aku adalah Alfa dan Omega. Dan salah satu yang Tuhan katakan, aku adalah gembala yang baik. Sebab itu ketika dia naik ke surga, dia melepaskan berkat ini. Dia memberi berkat ini. Dan inilah fungsi sebagai gembala yang baik. Dia bertanggung jawab, saudara. Kemudian kita selidiki di sini. Kata berkat dalam bahasa Yunani disebut dengan eulogia. Eulogia itu memiliki 3 pengertian. Saya ambil garis besarnya saja. Itu berarti satu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Wow, saudara. Jadi dia naik dan melepaskan berkat ini. Ini bicara jaminan berkat finansial. Makan minum kita, usaha pekerjaan kita. Jadi kenaikan Tuhan sudah pergi, dia sudah pergi. Ya, kita pikir mungkin dia tidak bertanggung jawab, dia sudah pergi. Siapalah menjamin kita? Siapa yang bisa memberkati kita? Siapa yang bertanggung jawab atas makan minum kita? Ya, jaminan kita untuk ke depan ini. Tapi kalau kita percaya, ketika berkat itu dilepaskan, dia katakan aku menyertai engkau sampai segala zaman. Dan jaminan yang pertama, adalah satu karunia ilahi lewat berkat pada kenaikan Tuhan Yesus adalah dia menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Berhasil, percaya bilang amin. Sebab itu saudara, kita bisa lihat dalam kitab Ulangan pasal 28 dan 12, ini janji berkat. Kalau saudara bisa lihat daftarnya itu, ada janji berkat. Kita akan baca sama-sama. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanamu pada masanya, dan memberkati, perlu garis bawah kata memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kenapa saya ambil ayat 28 ini? Kata-kata memberkati pada Injil Lukas pasal 24 tadi, pada ayat yang ke-50 itu sama artinya dengan Ulangan 28 ayat 12. Kata berkat itu artinya Tuhan menjamin makan minummu dijamin oleh Tuhan. Percaya bilang amin. Sebab itu dengan peristiwa kenaikan ini kita harus percaya Tuhan sudah pergi. Dia sudah duduk di sebelah kanan. Tapi jaminan ini tetap terus. Karena dia tetap tidak tergantikan. Sebagai figur adalah gembala yang baik. Ia akan menuntun semua domba-domba kawanannya adalah saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita lihat dalam Yehezkiel pasal 34. Yehezkiel pasal 34 ayat 26 dan 27, itu Tuhan dengan perikop bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik melawan gembala yang jahat. Nah, bagaimana kita bisa melihat di sini ayat yang sama, eulogia juga kata ini dari Septuaginta ditulis, artinya perjanjian lama yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dikatakan Yehezkiel 34 ini dengan judul Tuhan adalah gembala yang baik. Ini lihat saudara, perhatikan jaminannya. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Garis bawahi kata berkat lagi. Ada berkat. Jadi berkat ini yang Tuhan lepaskan. Waktu saat dia mengangkat tangannya sebelum dia terangkat ke surga. Dia jamin kepada semua orang, semua pengikutnya, semua umatnya yang pada saat itu diwakili oleh 11 muridnya yang jadi rasul untuk memberikan pengertian, memberikan pemahaman, memberikan kata jaminan ini kepada semua orang pengikut Yesus. Jangan kamu takut. Walaupun sebagai gembala yang agung sudah terangkat meninggalkan mereka, tapi jaminan berkat ini itu akan menyertai setiap umat yang percaya sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman, sepanjang zaman. Berkat ini tetap menjadi berkat bagian orang-orang yang mengikuti Yesus. Kemudian dia katakan aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa apa? Berkat. Kata berkat. Ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, bicara usaha kita. Usaha yang tidak akan gagal, akan katakanlah gagal panen. Tapi di sini dikatakan bahwa berkat itu turun lewat cuaca, lewat musim yang Tuhan berikan, sehingga semua usaha-usaha pada zaman dulu kan cuma 2 usaha, ya, pertanian dan peternakan. Jadi butuh air, saudara. Dan dikatakan di sini ladang akan memberi buah dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,
pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka, saudara. Inilah fungsi daripada Tuhan sebagai gembala yang baik, dan fungsi ini ada pada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik yang kita percaya. Sampai hari ini fungsi ini masih tetap ada dan tidak tergantikan. Walaupun dia sudah ada di sorga, tapi kuasa berkat itu masih tetap mengikuti kita sampai selama-lamanya. Percaya? Bilang amin. Yang kedua, berkat yang kedua dari berkat-berkat yang dilepaskan ketika Yesus naik ke sorga, itu berkat yang kedua adalah kehadiran Allah bersama kita. Yang kita kenal disebut dengan Immanuel. Ya, tadinya Allah yang sudah datang, Yesus datang. Dia tadinya sudah jauh. Karena dosa pelanggaran kita sudah terpuruk. Kemudian Bapa mengirim Yesus supaya yang tadinya transenden, yang jauh, seperti yang ditulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 3, dari jauh aku memandang engkau dan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih itu lewat Yesus datang sebagai Immanuel, Allah yang transenden, yang jauh, sekarang mendekatkan diri menjadi Allah yang imanen atau Immanuel, menyertai kita. Itu jaminan, saudara. Dan fungsi Immanuel ini tetap kekal sepanjang sejarah zaman. Dia katakan di sini bahwa pada poin yang kedua, kehadiran Allah bersama dengan kita disebut dengan Immanuel. Dan kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 3, Tuhan berkata kepada Ishak, dia berkata kepada Abraham, aku menyertai engkau, dan sekarang kepada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, dan bukan cuma menyertai engkau, menyertai dan memberkati engkau. Inilah tanggung jawab daripada seorang gembala yang agung. Makanya waktu dia naik ke sorga, harusnya murid-murid kecewa, takut, saudara. Siapa yang menjamin mereka ke depan? Mereka sudah tinggalkan usaha pekerjaan mereka. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, karena aku sebagai gembala yang baik. Sebab itu berkat ini dilepaskan, supaya tadi yang pertama, finance mereka, kebutuhan makan minum mereka dicukupkan. Kemudian juga Tuhan akan menyertai dengan keamanan. Sehingga waktu pun kamu di tempat yang asing, tempat yang bukan memang bagian yang menjadi tempat yang engkau rasa tidak aman, kurang security-nya, atau tempat yang baru bagi kamu, atau dalam situasi yang seperti ini, jangan engkau pernah takut. Karena jaminan bahwa Tuhan tetap menyertai engkau dimanapun engkau berada. Sekarang dimanapun engkau berada, baik di sini maupun di rumah-rumah yang kau berada hari ini, berkat yang sama juga tetap menyertai engkau dan tetap memberkati engkau. Percaya, bilang amin. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, yaitu ayahmu. Dan saya mau kasih tahu, janji abadi ini juga berlaku buat kita sebagai orang yang percaya Yesus. Maka sebagaimana diikatkan dengan Abraham, maka janji itu tetap disebut dengan janji yang kekal atau eternal covenant. Dan itu juga berlaku bagi kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Sudah bisa lihat coba di dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Bagi kita lihat, apakah janji ini hanya berlaku bagi keturunan Abraham secara lahiriah? Bagaimana dengan kita? Ya, disebut dengan Israel pembaharuan. Dan surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yang tertulis dalam pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, tolong perhatikan, jikalau kamu adalah milik Kristus atau percaya kepada Kristus, ditebus oleh Kristus, beriman kepada Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Sebab itu janji penyertaannya, bahwa kehadirannya tetap menjamin kita, security kita, keamanan kita. Dia menyertai kita dari semua ancaman-ancaman kuasa kegelapan, ancaman zaman tangan orang fasik, dari semua ya COVID-19 ini juga. Tetap Tuhan menyertai kita dengan berkat yang tanpa batas. Kalau dulu dia menyertai Abraham dan keturunannya, yang kita kenal adalah Israel,
Maka hari ini kita Israel pembaharuan juga. Firman ini masih tetap berlaku buat kita yang percaya lewat Yesus. Maka janji penyertaannya dan janji berkatnya masih tetap menjadi bagian kita. Percaya, bilang amin. Yakinkan itu, bahwa firman tidak pernah gagal. Firman tidak pernah bisa lenyap. Langit dan bumi bisa goncang, tapi perkataan firman Tuhan akan tinggal kekal selama-lamanya. Haleluya. Janji bagian yang ketiga atau bagian C dari berkat Allah pada kehidupan ini. Kata berkat ini, bahwa pemberian berupa kekuatan, kuasa dan pertolongannya. Jadi saudara lihat bahwa gembala yang baik ini, dan itu ada pada Yesus yang tidak tergantikan oleh siapapun juga. Makanya saudara jangan kecewa dengan gembala manusia. Mereka punya banyak kekurangan, ada keterbatasan. Maka tidak akan bisa dapat menyamai gembala yang baik seperti Yesus, yang bisa menjamin yang sempurna seperti itu. Sebab itu kita punya gembala yang baik. Maka hari ini saudara, jangan pernah engkau khawatir, takut. Dalam situasi yang seperti ini, mungkin sementara lockdown begini, usahamu terganggu. Ya, aktivitasmu sangat terganggu, sangat terbatas. Tapi mari di sini kita mulai belajar mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Dia menjamin dulu, hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sama juga disembah kita dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bilang amin. Sebab itu janji berikut saudara, bagian yang C. Dari kata berkat yang tadi kita sudah baca ayat pokok kita. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Tuhan melepaskan berkat apa itu saja. Mungkin selama ini tidak pernah ada yang lebih fokus untuk bisa mengangkat topik ini. Tapi hari ini berkat dari kenaikan Tuhan Yesus ini ada berkat spesial buat kita sebagai orang-orang pengikut Yesus. Di dalamnya ada kandungan berkat yang luar biasa. Berkat pemeliharaan, berkat jaminan-jaminan. Dan dia jamin makan minum kita. Dia jamin semua ya keamanan kita karena dia hadir bersama dengan kita. Sehingga tidak satu kuasa pun yang bisa akan menjamah kita, mendatangkan hal yang celaka atas kita. Dan jaminan yang berikut adalah bagaimana pemberian berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan, saudara. Itu adalah berkat. Dari bahasa aslinya sebut dengan eulogia. Ada 3 hal di sini, sudah lihat. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan memberikan berkat itu berupa kekuatan. Untuk apa? Untuk menghadapi ketakutan. Karena dari ketakutan banyak orang jadi takut, hilang kekuatan. Orang stres, hilang kekuatan, tidak bisa berdaya, saudara. Banyak orang stres sudah yang terjadi pada saat-saat ini. Tapi hari ini kita bisa lihat bahwa jaminan Tuhan ketika dia memberkati waktu saat dia akan terangkat ke sorga. Di dalamnya ada jaminan kekuatan yang tanpa batas. Kekuatan yang supranatural. Yang siap akan terus menyertai kita. Sehingga kita tetap kuat. Akan mampu, kita akan terbang naik dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak pernah penat, berjalan tidak pernah lelah. Karena kuasa itu menyertai kita, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada kuasa yang membawa kita kepada pertolongan Tuhan. Kepada pertolongan dari Tuhan. Itu bisa kita baca dalam surat Efesus pasal 3 ayat 16 dan lanjut saja ayat yang ke-20. Supaya saudara bisa lihat jaminan ini jelas. Ini Paulus berdoa kepada orang Efesus supaya kasih pemahaman kepada mereka. Supaya mereka percaya Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan yang sembarangan, yang sangat bertanggung jawab. Aku berdoa supaya ia adalah Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, tolong perhatikan, menguatkan dan meneguhkan kami oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17 saja lanjut, gak apa-apa. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kemudian lanjut ayat yang ke-20 aja lanjut. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa, power, kuasa yang bekerja di dalam kita. Inilah kuasa yang diberikan lewat pada saat berkat diturunkan, dilepaskan waktu Yesus ya sedang terangkat naik ke sorga. Dia kasih kuasa untuk mendatangkan kekuatan bekerja di dalam kita. Ya, melebihi dari apa yang kita doakan, kita pikirkan. Kita mungkin berdoa cuma sekedar, tapi kuasa yang diberikan itu lewat doa kita. Maka kuasa itu menjadi kuasa yang extraordinary, kuasa yang luar biasa, menghalau semua kekhawatiran,
menghalau semua kelemahan kita. Sehingga kita menjadi figur pribadi yang kuat. Karena kita punya gembala. Gembala yang agung adalah Yesus Kristus. Percaya, bilang amin. Amin. Kemudian berkat yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus. Tadi berkat yang pertama terbagi 3 ya dari kata eulogia. Sekarang berkat yang kedua ini saudara. Janji damai sejahtera yang mendatangkan sukacita saudara. Wow, ini yang luar biasa sekali. Ini berkat yang kedua adalah damai sejahtera yang mendatangkan sukacita. Sebab itu sebelum Yesus naik ke sorga, saat-saat terakhir ketika dia bersama-sama dengan para muridnya dan pengikutnya, dia berkata seperti ini. Ya, kita bisa baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 dan 28. Ada berkat damai sejahtera. Ya, kalau tadi berkat itu adalah untuk bagaimana menjamin finance kita, kebutuhan kita. Tapi berkat yang kedua poin ini adalah berkat damai sejahtera. Sebab Yesus katakan seperti ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kalau dia lepaskan berarti dia memberi. Jadi ditinggalkan. Dia lepaskan damai sejahtera. Dan dia katakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi dia tinggalkan damai sejahtera yang dia miliki. Yang dia bawa dari sorga itu. Dia lepaskan damai sejahtera itu. Dia berikan kepada semua pengikut. Saudara perhatikan ayat ini. Itu kata memberkati artinya melepaskan sesuatu yang kita punya kepada orang lain. Itu adalah memberkati. Dan dia lepaskan yang dia berkat itu adalah damai sejahtera. Sebab itu komplit saudara. Dari kata memberkati, waktu saya selidiki, saya minta pertolongan Tuhan. Oh ternyata komplit, tidak ada yang kurang. Semua aspek hidup kita dijamin pada saat sebelum dia naik ke surga. Sebab itu ada kata dia memberkati. Dia melepaskan berkat. Dan berkat yang kita sedang bahas ini adalah berkat damai sejahtera. Dia tinggalkan dan dia berikan kepada semua pengikutnya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oh berbeda memang pasti. Dunianya sementara. Dunia tidak bisa berikan damai sejahtera secara kekal. Dan bisa dapat mengatasi semua kekhawatiran ketakutan kita. Sebab itu Yesus katakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini bukan kata-kata sekedar penghiburan biasa saudara. Tapi di dalam ada kuasa. Waktu damai sejahtera dilepaskan. Dan terbukti saudara. Apa yang terjadi saudara? Waktu damai sejahtera yang dilepaskan. Wow luar biasa sekali. Terjadi satu yang fenomenal. Yang mungkin kita tidak pikirkan bersama-sama. Tapi hari ini kita akan lihat. Apa yang terjadi saudara. Ketika damai sejahtera yang dilepaskan. Ya. Kita bisa juga baca. Dalam Lukas 24 ayat 52. Apa yang terjadi. Waktu Yesus melepaskan berkat ini. Yang di dalamnya adalah berkat damai sejahtera. Dia bilang aku tinggalkan. Aku berikan kepadamu. Dan Injil Lukas pasal 24 berkatakan. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Dengan sangat bersuka cita. Aneh, fenomenal. Ini unik saudara. Biasanya kalau perpisahan itu pasti mendatangkan duka cita. Kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita berpisah dengan katakanlah orang-orang yang betul-betul sangat menjamin kita. Yang menjadi katakanlah panutan dari kita. Orang-orang yang selama ini betul-betul yang kita andalkan. Tapi sekarang tinggalkan kita bagaimana sudah bisa lihat. Apakah sukacita? Saya rasa tidak. Secara manusia pasti kita bersedih. Kita berduka cita. Duka cita terjadi karena perpisahan. Saudara bisa lihat orang-orang ketika meninggal. Saya sering katakan bahwa kematian itu sebenarnya hal biasa bagi sorga. Cuma hal luar biasa bagi kita. Apa yang membuat sehingga berat hati kita? Karena setiap kali kematian itu mendatangkan perpisahan. Dan perpisahan inilah sangat ditakuti oleh setiap orang. Karena perpisahan ini pasti akan merasakan kehilangan. Kehilangan kekuatan bisa juga orang yang kita andalkan. Kehilangan orang yang kita kasihi. Ya kehilangan banyak hal seperti itu. Itu yang membuat kita menjadi berduka cita. Kita menjadi sedih. Kita meratap tangis. Karena perpisahan. Dan peristiwa kenaikan ini kan Tuhan Yesus berpisah saudara. Dia berpisah dengan murid-muridnya. Selama 3,5 tahun mereka bergaul dan banyak hal yang mereka lihat. Banyak mujizat dan mereka betul-betul menghormati, mengandalkan dia. Karena mereka bisa melihat mujizat demi mujizat. Mereka bisa lihat tanda-tanda heran. Mereka bisa banyak hal belajar dari Yesus. Sekarang dia tinggalkan mereka.
dalam situasi saudara, 43 hari sebelum terjadi ini, mereka begitu takut karena Yesus yang merupakan jagoan mereka, yang mereka andalkan disalib secara sadis. Maka waktu Mel Gibson membuat film khusus mengenai penyaliban Yesus dengan judul The Passion of Christ, orang Yahudi protes. Karena mereka menganggap kita tuh gak sesadis yang seperti dia visualisasikan dalam film ini. Padahal kalau kita baca dalam kitab Nabi Yesaya, sebenarnya yang terjadi di film The Passion of Christ itu masih kelihatan wujud Yesus yang masih utuh. Cuma berdarah-darah. Tapi kalau aslinya sesuai dengan Yesaya 53, mukanya tidak seperti manusia lagi. Berarti hancur semua saudara. Kan dicambuk, disiksa dengan penyiksaan yang sangat maha dahsyat seperti itu saudara. Haleluya. Itu membuat harusnya mereka dalam ketakutan selama 43 hari ini saudara. Yesus sering datang. Ya, dalam Injil Yohanes pasal ke-20 19-21, di situ kan ditulis bahwa Yesus datang melepaskan damai sejahtera saudara. Mari kita bisa lihatin, supaya kita bisa memahami. Ada sesuatu yang perlu saya tunjukkan di sini. Betapa hari-hari ini kita semua butuh ini. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya, butuh ini yang namanya damai sejahtera. Karena damai sejahtera hari ini, semua kita sepertinya terganggu. Kita mengalami krisis damai sejahtera dengan adanya COVID-19 ini. Karena krisis dari COVID ini membuat akan terjadi dampak seperti efek domino. Pasti terjadi krisis ekonomi, ya, terjadi banyak krisis yang terjadi. Dan ini sangat mengkhawatirkan, membuat orang kehilangan damai sejahtera. Orang sangat takut. Mari sudah lihat, sebelum Yesus naik ke sorga, ada 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka dalam ketakutan yang sangat bersembunyi, tutup pintu-pintu. Karena mereka tahu bahwa ketika Yesus sudah ditangkap, apalagi mereka berikutnya pasti. Yesus saja yang begitu luar biasa saja bisa mati seperti itu mengenaskan, apalagi mereka. Tapi Tuhan tahu persis. Dia datang mengunjungi mereka. Makanya pada ayat 19 dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terbuka lebar. Oh, terkunci saudara. Karena mereka takut. Ayat Alkitab tidak pernah salah. Kepada orang-orang Yahudi, jangan sampai mereka ditangkap lagi dan akan dibunuh. Yang nasibnya seperti Yesus. Pada waktu itu datanglah si gembala yang baik ini. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Hari ini hal yang sama terjadi. Saya percaya Tuhan bisa mengulangi berkat yang sama. Kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Kalau engkau takut hari ini, engkau cemas hari ini, mari kita merefleksikan kembali, mengingat kembali bagaimana berkat yang diberikan kepada murid-murid pada saat dia akan berpisah dengan mereka. Dia melepaskan berkat dan salah satu berkat ini adalah damai sejahtera. Untuk meneduhkan hati mereka dari rasa takut. Karena mereka selama ini takut memang. 43 hari mereka takut. Dan puncaknya hari ini, peringati Yesus naik ke sorga. Dan Tuhan tahu mereka butuh adalah damai sejahtera. Ketenangan, ketentraman. Dan di sini kita lihat Tuhan melepaskan damai sejahtera. Tuhan tahu yang dibutuhkan. Sebab itu saudara hari ini, apapun keadaanmu Tuhan, percayai. Percaya kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Mungkin engkau dalam keadaan yang was-was karena berpikir segala situasi. Sakit penyakit. Atau kondisi keuanganmu. Usaha pekerjaanmu. Apa saja yang kau pikirkan hari ini. Dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Percaya. Percaya. Kalau Tuhan bisa lakukan pada masa itu. Tetap hari ini tetap Allah yang sama. Kemarin, hari ini. Besok bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap memberikan damai sejahtera kepada kita yang membutuhkan dengan limpah. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Dia tahu yang kau perlukan hari ini. Dia lepaskan damai sejahtera. Seperti apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Ketika murid-murid dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka stres sampai depresi luar biasa. Ayat 20. Dan sesudah ia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Saudara perhatikan apa yang terjadi ketika damai sejahtera dilepaskan. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat
Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Hati yang duka cita, hati yang cemas, yang takut, sampai stres, bahkan depresi yang berat terjadi buat murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ketika damai sejahtera dilepaskan, perubahan yang terjadi drastis terjadi. Karena ini mujizat, saudara. Bukan damai sejahtera yang dari dunia. Sebab itu Tuhan bilang tadi, damai sejahtera aku berikan, tidak sama seperti yang dunia berikan. Dan yang aku berikan ini akan merubah situasimu, akan merubah keadaanmu dari duka cita, dari ketakutan, dari kecemasan menjadi sukacita. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah berbohong dengan firman-Nya. Kita kembali kepada Lukas pasal yang kedua. Haleluya. Kalau saya baca ini saya terharu. Tuhan tidak pernah salah dengan janji-Nya. Karena Dia sebagai gembala yang baik buat kita. Mari kita kembali kepada pembacaan Lukas pasal 24. Ayat yang ke-52. Saudara lihat ketika Yesus melepaskan berkat ini, yang di dalamnya adalah berkat damai sejahtera. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya yang dia tinggalkan di Bukit Zaitun itu? Dia sudah naik ke sorga. Mereka lihat dia masuk tembus di awan-awan dan ditutupi oleh awan-awan. Dan malaikat datang berkata, apa yang kamu lihat itu? Yesus yang terangkat seperti itu juga dari tempat ini. Dia akan kembali dengan cara yang sama. Akan menginjak kakinya di bukit ini. Apa yang terjadi, saudara? Ini yang saya mau katakan, harusnya perpisahan ini membuat mereka berduka cita. Hilang pengharapan, takut. Karena 43 hari yang lalu mereka sangat takut. Terus Yesus sudah memulihkan mereka, melepaskan damai sejahtera seperti kita sudah baca tadi dalam Yohanes pasal 20, 19-20. Sekarang pergi lagi, saudara. Tapi damai sejahtera tinggalkan itu. Luar biasa berkuasa. Yesus mungkin tidak ada, tapi damai sejahtera itu tetap tinggal selama-lamanya. Itu membuat perubahan, saudara, yang sangat luar biasa terjadi. Ini mujizat, saudara, yang terjadi. Makanya di ayat yang ke-52 dalam Lukas 24 katakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Karena mereka tahu yang mereka hadapi adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Rasa hormat itu mereka tuangkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Hati mereka yang takut, yang galau ini berubah, saudara. Firman tidak pernah salah bertulis. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Meninggalkan bukit itu. Dengan apa, saudara? Dengan sangat berduka cita. No. Alkitab mencatat. Dengan sangat bersuka cita. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan ini tidak seperti yang dunia berikan. Haleluya, sudah percaya bilang amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini yang jaminan. Ketika berkat dia lepaskan. Waktu dia terangkat naik ke sorga, saudara. Perhatikan, saudara, ini. Berkat ini yang saudara ambil, saudara, hari ini. Karena berkat itu tetap untuk kita semua. Berkat itu kekal. Dimanapun saudara berada, ambil berkat ini. Minta kepada Tuhan kembali. Berikan damai sejahtera itu, Tuhan. Karena aku butuh damai sejahtera itu. Sebab itu fenomena yang terjadi, fenomenal. Saya katakan di sini. Satu perpisahan yang sangat fenomenal terjadi, saudara. Karena bukan suasana atau perasaan duka cita yang mereka alami. Ya, saudara perhatikan. Tetapi sebaliknya, mereka sangat bersuka cita. Ini adalah mata rantai daripada damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Ketika damai sejahtera diberikan, hati yang berduka cita, hati yang merasa kehilangan, kembali bersuka cita. Dan saudara lihat dampak daripada sukacita pada poin yang ketiga, sukacita yang mendatangkan kekuatan dan perlindungan. Bilang amin, saudara. Haleluya. Karena dari damai sejahtera bisa menghasilkan sukacita. Dan sukacita itu bisa mendatangkan kekuatan dan perlindungan. Di Nehemia pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 bagian C, dia katakan, jangan kamu bersusah hati, don't sorrow.
Sebab sukacita dari Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan, dari Tuhan. Bukan diadakan oleh manusia, bukan jaminan manusia, saudara perhatikan. Sukacita, damai sejahtera mendatangkan sukacita. Sukacita itu mendatangkan apa? Perlindungan dan kekuatan. Dia katakan, jangan berduka cita, susah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah apa? Perlindunganmu. Kalau terjemahan yang lain, don't sorrow, for the joy of the Lord is your strength. For the joy of the Lord, for the joy of the Lord is your strength. Sukacita yang daripada Tuhan itu mendatangkan kekuatan bagi kita. Haleluya, saudara. Damai sejahtera melahirkan sukacita. Sukacita bisa mendatangkan kekuatan dan perlindungan. Makanya ada ayat dalam Amsal bilang, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah menggenggam tulang, saudara. Oh, ini ayat bukan sembarangan, saudara. Bukan sekadar lip service dari seorang Salomo. Tapi pengetahuan ini, pemahaman ini dia dapat dari Tuhan. Sebab itu saudara lihat, kalau sampai kita berduka cita, kalau kita galau hati kita kehilangan kekuatan. Ya, Amsal 24 itu katakan, ya kalau kita mengalami masalah terus kemudian kita berduka cita, kita kehilangan kekuatan. Tidak ada kekuatan sama sekali. Sebab itu Tuhan kasih damai sejahtera, bisa mendatangkan sukacita. Dan sukacita itu melahirkan kekuatan yang dari pada Tuhan. Haleluya. Kemudian saudara lihat lanjut ya. Apa yang terjadi saudara? Kekuatan apa yang mereka terima sesudah mereka kembali dari Bukit Zaitun itu? Kita bisa lihat pada ayat yang ke-53 dari Injil Lukas 24 dikatakan di situ apa? Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dampak daripada damai sejahtera melahirkan sukacita. Sukacita mendatangkan kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Saudara lihat ini kebenaran firman Tuhan ini. Sebab itu hari ini saudara, kalau engkau mengalami duka cita, kesedihan, ketakutan, hilang kekuatan, stres, karena situasi COVID ini yang entah kapan akan berakhir. Ya, ada yang memprediksi bisa 2 tahun. Seperti terjadi flu Spanyol pada tahun 1918. Dia berakhir nanti pada tahun 1920 saudara. Yang sudah membuat 500 juta orang tertulari. Dan kematiannya diperkirakan 50 juta orang lebih saudara. 100 tahun yang lalu. 2 tahun orang sudah pakai masker, sudah bisa lihat. Sejarah membuktikan seperti itu. Kita pasti galau. Tapi hari ini kita percaya. Kita nggak tahu kapan itu berakhir. Karena semua adalah providensi daripada Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan. Kontrol Tuhan. Kalau Tuhan bilang selesai pasti. Kalau Tuhan bilang tidak, jalan terus. Tapi jaminan bagi setiap orang. Dia adalah gembala yang baik. Dia pasti menjamin damai sejahtera. Ia mendatangkan sukacita. Sukacita mendatangkan perlindungan dan kekuatan. Dan kekuatan itu membuat kita bisa apa? Bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu mereka senantiasa berada di bait Allah. Ini bukan didorong-dorong. Bukan dihimbau otomatis dari dalam. Mereka ingin rindu ketemu dengan Tuhan. Berkumpul di baitnya. Mereka membangun doa, penyembahan, pujian. Kemudian mereka perkatakan firman Tuhan. Inilah orang yang mengalami pemulihan luar biasa di masa-masa sulit seperti ini. Seperti terjadi pada 2000 tahun yang lalu pada saat kenaikan Yesus. Si Yesus sudah tinggalkan mereka. Mereka tidak patah arang. Mereka tidak kecewa. Mereka tidak putus pengharapan. Tapi mereka terus diberi kekuatan oleh Tuhan. Untuk senantiasa berada dalam bait Allah. Bersekutu dengan hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman mereka. Dalam doa, pujian, penyembahan. Dan mereka bisa membaca perkataan firman. Sebab itu hari ini saudara, bukti nyata, reaksi daripada damai sejahtera yang kau terima, engkau pasti timbul dari rohmu. Ada keinginan doa yang kuat, ada keinginan ya memuji Tuhan, penyembahan, dan membaca firman. Walaupun kita tidak bisa kumpul sama-sama, itu tidak jadi urusan, itu tidak menentukan saudara. Tapi hari ini, kalau engkau terima sukacita sorga itu, damai sejahtera limpahkan pada berkat kenaikan itu saudara, hari ini saya mau jamin, bahwa engkau pasti punya gairah, punya passion untuk suka berdoa, bersekutu dengan Tuhan, suka memuji Tuhan,
suka menyembah Tuhan, dan suka membaca firman Tuhan. Percaya bilang amin. Kemudian tanda orang yang menerima damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan, dia pasti suka memuliakan Allah. Amin saudara. Dia suka apa? Memuliakan Allah. Dia suka meninggikan Tuhan. Sekarang saudara, tanda orang yang memuliakan Allah itu apa? Cuma mari kita balik lagi. Saya mau tegaskan di sini. Ini ayat ini memang ada rahasianya, tapi Tuhan kasih rema dan saya dapat rahasianya. Di dalam Lukas 24, kita kembali Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, selalu dalam persekutuan dengan Tuhan bersama-sama dengan semua orang kudus saat itu, dan memuliakan Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, tanda orang memuliakan Allah yang sudah terima damai sejahtera, yang melahirkan sukacita, dan kemudian ada kekuatan dan perlindungan dari Tuhan, ada iman yang baru, iman yang dibaharui oleh Tuhan. Tandanya apa saudara? Tandanya kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Tandanya Yohanes 17 ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Untuk apa? Tanda orang yang memuliakan Tuhan, pasti dia akan menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada dia untuk melakukannya. Tanda kedua, orang yang punya ciri-ciri karakteristik memuliakan Allah adalah ayat yang ke-22 dari Injil Yohanes pasal 17. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah. Ini tanda yang kedua. Orang yang suka memuliakan Tuhan, dia akan menyelesaikan semua tugas-tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada dia. Dan yang kedua adalah, dia suka bersatu dengan saudara seiman. Ini tandanya. Dia tidak akan menjauhkan diri, tidak akan mengasingkan diri. Ini tandanya. Orang yang terima kemuliaan pasti dia suka menjadi satu dengan siapapun juga. Bahkan dengan musuh pun tidak ada masalah. Percaya bilang amin. Memusuhi dia pun tidak ada masalah. Orang tidak senang buat kita juga tidak ada masalah. Kita bukan orang yang sensitif. Nanti kita suka kepada orang yang kita sukai kita. Oh, itu orang biasa juga. Orang tidak mengenal Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita orang yang menerima kemuliaan, dimanapun kita berada, entah mau dia musuh tidak suka kepada kita, tetap kita biasa-biasa aja dan kita bisa memberkati mereka. Percaya bilang amin. Saya masuk bagian yang berikut. Bagian D, amanat dan pesan perpisahan. Wah, saudara, diperhatikan. Setiap kali orang berpisahkan mesti ada pesan-pesan terakhir. Ya, atau amanat. Kan kalau orang mau pergi jauh kan pasti dia mesti punya amanat. Ya, ada pesan-pesan terakhir. Kalau acara lepas sambut kan biasa, kan ada pesan-pesan. Wah, ketika pesan disampaikan, banyak yang menangis terharu karena pesan perpisahan itu. Karena perpisahan pasti membawa duka cita, saudara. Nah, sebelum Yesus berpisah juga, waktu dia memberkati dengan mereka, sebelum dia terangkat ke sorga, dia juga punya pesan perpisahan atau amanat perpisahan. Kalau amanat, kalau pesan saja, ya pasti itu di dalam mengandung perintah. Amanat atau pesan di dalamnya pasti mengandung perintah. Saya ilustrasi. Kalau kita punya orang kekasih, orang tua, kalau dia sudah sekarat, pasti anak-anak, cucu semua kumpul. Kemudian dalam keadaan sekarat, kita menunggu apa pesan terakhir dia. Dan semua pesan yang disampaikan, itu pasti kita nyimak baik-baik. Dan keinginan yang bersangkutan sesudah dia meninggalkan kita, pasti kita akan lakukan seperti apa yang diingini. Setuju apa tidak, saudara? Tidak satupun kita tambah atau kita kurangi. Kita pasti perhatikan semua, tenang, semua fokus, semua kemudian ya, mereka kemudian memberikan perhatian yang spesial ketika kata-katanya, walaupun kadang-kadang sudah tidak jelas, terpatah-patah, terbata-bata, tapi semua perhatikan dan saling meneguhkan. Itu ada pesan ini, ada pesan ini. Dan sesudah dia meninggalkan kita, pasti semua pesan atau amanat perpisahan ini kita akan lakukan tepat seperti apa yang dia mau. Itu tanda kita mengasihi orang yang meninggalkan kita. Nah, sekarang
saya mau kembali bagian yang sangat terpenting ini. Apa amanat atau pesan-pesan terakhir ketika perpisahan itu terjadi? Ada dua yang saya catat di sini. Yang pertama ada pesan ini. Yesus katakan pesan ini itu di dalam disebut dengan amanat agung. Sesudah disampaikan ini, dia terangkat ke sorga, saudara. Ya, dia terangkat ke sorga. Kalau versi penulisan Matius itu ada 4 pesan atau 4 amanat. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarkanlah. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya mau sampaikan, hari ini pesan ini sudah banyak orang tinggalkan. Sudah tidak terlalu dipedulikan oleh kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, sebagai domba kawanannya. Ketika Gembala Agung itu pergi, dia pesan ini loh, kamu harus pergi. Jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada engkau. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini versinya Matius. Kalau versinya Markus itu dalam Markus 16 ayat 15 dia mulai katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis, bukan percaya tidak dibaptis. Teksnya nggak boleh dikurangi. Percaya harus dimeteraikan dengan baptisan. Percaya bilang amin, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian saudara, dan lanjut saudara, dan akhirnya sesudah Yesus sampaikan pesan ini, amanat ini, ayat 19 langsung kita lihat. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ini pesan terakhir, pesan perpisahan, amanat perpisahan, yang di dalamnya mengandung perintah untuk pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Supaya semua orang yang belum kenal Injil, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus percaya itulah keadilan Tuhan terjadi. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yesus terangkat ke sorga. Inilah pesan-pesannya buat kita. Sudahkah kita melakukan secara baik sebagai pribadi gereja Tuhan? Sebagai lembaga, sebagai institusi? Yang kedua, dia pesan kita akan menjadi saksi-saksinya. Saksi artinya orang yang mewakili Tuhan. Karena setiap kali saksi akan diberikan ada 2 kuasa yang namanya exousia dan dunamos. Exousia itu hak istimewa yang kita mewakili Tuhan untuk berbicara atas nama Tuhan. Bahwa engkau percaya akan diselamatkan. Kita yang berbicara atas nama Tuhan. Namanya exousia, dunamos adalah kuasa yang diberikan, power yang diberikan kepada kita untuk melakukan mujizat. Haleluya. Sebab itu saudara lihat, kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9. Inilah ayat yang terakhir sebelum saya mengakhiri pemberitaan firman Tuhan dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita baca 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bicara Yerusalem, itu di sekitar orang-orang yang sudah percaya. Kalau Yerusalem dulu itu tempat orang ibadah. Harus jadi saksi bahwa Yesus yang telah engkau disalibkan itu telah jadikan Tuhan dan Kristus. Harus Petrus menyaksikan kebenaran ini kepada semua orang dari Yerusalem yang masih dikuasai oleh Taurat. Bahwa Yesus yang kamu sudah bunuh salibkan itu telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus sebagai saksinya. Percaya bilang amin. Yudea, ya bicara mungkin kalau sekarang lingkungan keluarga kita menyeberang lagi, ya di sekeliling mungkin Yudea itu tetangga kita, kaum keluarga besar kita. Samaria sudah mencangkut wilayah. Dan terakhir, sampai tanpa batas ke ujung bumi, kita harus jadi saksi. Inilah pesan terakhir, amanat terakhir.
Baik jadi saksi kepada orang yang KTP-nya sudah Kristen, tapi hidupnya masih tidak dalam kebenaran, belum memahami kebenaran, dan juga belum mengalami kebenaran. Itu yang perlu kita saksikan kepada mereka. Ayat yang ke-9 yang terakhir, 23, dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi pesan paling terakhir, atau pesan-pesan terakhir, amanat terakhir, sebelum terjadi perpisahan atau pesan perpisahan ini, dia katakan harus pergi, jadikan semua bangsa murid, dan juga pergi menjadi saksi Kristus. Lingkungan keluargamu, lingkungan orang percaya, ya, yang KTP-nya orang percaya, tapi belum bisa memahami Yesus dan mengalami Yesus, dan juga ya lebih jauh lagi di Samaria, lingkungan mungkin pekerjaan kita, ya, sesama handetolan kita, dan juga wilayah antar wilayah, dan sampai ke ujung bumi. Kiranya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga menjadi bagian kita, pribadi lepas pribadi, yang sekarang sedang mengikuti live streaming ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mempercayainya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah